Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, mana saja Anda berada, kajian kali ini kita memahami bahasa Al-Quran dengan tema dabah, dengan tema dabatun atau da'ad-dabah. Tema kita kali ini dabatun atau adabah. Apa yang dimaksud dengan dabatun atau adabah? Secara bahasa, dabah itu memiliki asal kata kerja dabatun atau dabayadubu dabatun atau dabatan, yang artinya berjalan secara pelan atau yang merangkak atau merayap atau juga melata. Memahami kata dabah, Al-Quranul Karim mengajarkan kita kepada hal tentang dabah secara bahasa, juga diungkap dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Misalnya dengan bahasa atau terkait dengan dabah yang berasal dari kata kerja dabah, ya dubu dabatan atau dabatun, yang artinya berjalan secara pelan atau yang merangkak atau merayap, bahkan melata. Dalam satu ayat surah An-Nur ayat 45 disebutkan, wallahu khalaqa kulla dabatin mimma faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum may yamshi ala rijlaini wa minhum may yamshi ala arba. Yakhluqullahu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terkait juga dalam dabah. Dabah itu adalah binatang melata, hewan yang terdapat di muka bumi ini yang merangkak dan lain sebagainya. Pada hakikatnya bahwa bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kesemuanya yang diciptakan itu, yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisyaratkan bahwa kehidupan, semua kehidupan yang terwujud di alam dunia ini tentu berasal dari air, terwujud karena adanya air. Dibuktikan dalam satu ayat surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'min. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Allah mengisyaratkan bahwa kehidupan ini terwujud karena
adanya air atau semuanya bersumber dari air. Dalam Al-Anbiya maka disebutkan ayat ke-30, kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Al-Anbiya ayat 30. Diperkuat karena demikian ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin ada kehidupan tanpa air. Tak mungkin adanya kehidupan tanpa air. Maka baik itu yang hidup dengan cara melata ataupun dan sebagainya, baik yang 2 kaki atau 4 kaki dan lain sebagainya, itu bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma wa minhum man yamshi 'ala batni wa minhum man yamshi 'ala rijlaini wa minhum man yamshi 'ala arba' wa minhum man yamshi 'ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Demikian beberapa ayat yang tertulis dalam Al-Quranul Karim sebagai bukti bahwa itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari nikmat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Karena itu disebutkan dalam salah satu ayat surat Asy-Syura ayat 29, wa min ayati khalqus samawati wal ardh wa ma bassa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda atau tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluknya yang melata, yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia menghendakinya. Demikian salah satu ayat bunyi bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah di antara menciptakan langit dan bumi dan apa yang terdapat atau makhluk-makhluk yang melata yang ada di muka bumi, baik di dalam sebarkan di keduanya, baik di langit maupun dan bumi. Itu karena memang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya untuk menyebarkan, untuk mengumpulkan yang ada di keduanya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang diciptakan sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 45, juga ayat-ayat yang lain, yang kesemuanya itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat dan bermanfaat dalam kehidupan kita
untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanda-tanda besarannya itu, sehingga kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.